Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Putra Ramzi, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, kelas R7A dengan NPM 2017-435-00009, masih dalam mata kuliah riset operasional. Kali ini membahas linear programming metode simplex dengan kasus minimasi dengan metode Big F. Di sini ada contoh kasus, yaitu fungsi tujuannya adalah Z sama dengan X1 ditambah X2, lalu fungsi kendalanya adalah 2X1 plus 4X2 lebih besar sama dengan 4. Yang kedua, fungsi kendalanya adalah X1 ditambah 7X2 lebih besar sama dengan 7. Cara penyelesaian dari contoh kasus yang tadi adalah step pertama, yaitu merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam persamaan. Nah, keterangannya jika fungsi kendala memiliki tanda lebih besar dari sama dengan, maka munculkan variabel surplus S yang bernilai negatif dan variabel artifisial atau A yang bernilai positif. Fungsi kendalanya itu kan 2x1 plus 4x2 lebih besar dari sama dengan 4. Nah, itu jadinya 2x1 plus 4x2 dikurang S1, S ini yang surplus ya, plus A1. A itu berarti yang artifisial A, sama dengan 4. Nah, fungsi kendala yang kedua, X1 ditambah 7X2 lebih besar sama dengan 7, menjadi X1 ditambah 7X2 dikurang S2 ditambah A2 sama dengan 7. Nah, fungsi tujuannya itu jadi Z sama dengan, kan tadi X1 plus X2. Nah, jadinya Z sama dengan X1 ditambah X2 minus 0 S1 minus 0 S2 ditambah M A1 ditambah M A2. Jadi yang minus minus, yang plus plus ya. Step yang kedua adalah masukkan persamaan ke dalam tabel simplex Big M dan lakukan perhitungan pada tabel simplex Big M. Nah, ini kan tadi kita sudah dapat persamaan-persamaan yang sudah kita rubah tadi. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tabel simplexnya. Nah, ini sekarang yang Z-nya ini fungsi tujuannya itu koefisiennya kita masukkan 1, 1, 0, 0, M dan juga M. Variabel dasarnya kan tadi udah ada ya, X1, X2, S1, S2, A1, A2. Lalu kita masukkan yang di A1-nya. A1 yang ini ya. Jadi di persamaan yang pertama ini, fungsi kendala yang pertama. Jadi 2, 4, min 1, 0, 1, 0. Nah, nilai kanannya ini 4. Lalu A2, 1, 7, 0, min 1, 0, 1, dan juga 7. Ini variabel dasar A1, ini A1, M. Jadi kita masukkan. A2 ini variabel dasarnya itu M. Jadi ini M. Nah, sekarang kita mencari nilai ZJ. Cara mencari nilai ZJ itu, di keterangan ini, nilai Z-nya didapatkan dari nilai pada variabel dasar dikali dengan koefisien pada variabel artifisial. Jadi, cara ngitungnya itu adalah 2M, 2 dikali M, ditambah 1 dikali M. Jadinya 2M ditambah M, hasilnya 3M. 4 dikali M, ditambah 7 dikali M, hasilnya 11M. Min 1 dikali M, 0 dikali M, hasilnya min M. 0 dikali M, min 1 dikali M, hasilnya min M. 1 dikali M, 0 ditambah 0 dikali M, hasilnya M. 0 dikali M ditambah 1 dikali M, hasilnya M. Jadi kita sudah dapat semuanya ya. Nah, ininya juga nih nilai kanannya. 4 dikali M ditambah 7 dikali M, hasilnya 11M. Sebenarnya ini ZJ-nya tidak dibutuhkan banget di awal-awal. Ketika nanti misalkan sudah dapat hasil semuanya dan sudah tidak bisa dihitung kembali, baru kita bisa mencari nilai ZJ-nya. Nah, cara mendapatkan hasil Z dikurang ZJ-nya itu adalah ZJ-nya ini kita kurang dengan Z yang di atas ini. Jadinya 3M dikurang 1, 3M-1, 11M dikurang 1, 11M-1, min M dikurang 0, min M dikurang 0, min M dikurang M 0, dan M dikurang M juga hasilnya 0. Step yang ketiga adalah menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, kolom kunci itu didapatkan dari nilai Z min ZJ terbesar, positif terbesar ya. Baris kunci didapatkan dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci yang sudah kita dapat dulu. Nah, angka kunci itu didapatkan dari titik potong antara kolom kunci dan baris kunci. Pertama kita berarti mencari kolom kunci. Nah, ini kolom kuncinya kan dari
nilai Z min ZJ. Kita cari positif terbesar. Ingat ya, positif terbesarnya tapi yang hanya ada variabelnya saja. Nah, ini 11M. Kan 3M, 11M. Dan min M, min M. Nah, jadi positif terbesarnya itu adalah yang di 11M-nya ini. 11M min 1. Jadi ini baris X2 ini, kolom X2 ini menjadi kolom kunci. Nah, sekarang kita menentukan baris kunci. Nilai kanan ini 4, 7. Nah, kita bagi dengan kolom kuncinya ini. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, tapi kita, karena ini sama-sama 1, jadi tapi kita memilihnya baris yang keduanya saja ini, X2. Jadi biar A2-nya ini diganti dengan X2. Nah, angka kuncinya itu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Itu jadinya angka 7. Step yang keempat adalah merubah nilai pada baris kunci dan selain pada baris kunci. Tapi sebelum ini kita harus merubah dulu nilai pada baris kuncinya itu. Yaitu dengan cara membagi nilai pada baris kunci dengan angka kunci. Angka kuncinya tadi kan 7. Nah, baris kuncinya ini berarti yang semua angka yang ada pada baris A2. Jadi semuanya kita bagi dengan 7. 1 kita bagi dengan 7. Jadinya 1/7. 7 kita bagi dengan 7. 1. 0 kita bagi dengan 7 hasilnya 0. Ini perhitungannya yang ada di samping kiri ini ya. Min 1 kita bagi 7, min 1/7. 0 kita bagi 7, hasilnya 0. 1 kita bagi 7, 1/7. 7 kita bagi dengan 7, hasilnya 1. Nah, karena tadi ini kolom kuncinya X2, barisnya A2, jadi baris A2 ini sekarang variabelnya itu berubah menjadi X2. Nah, setelah kita tadi sudah mendapatkan nilai baru baris kuncinya, ini yang ini ya. Nah, sekarang kita baru bisa merubah baris yang lain selain baris kuncinya. Nah, cara merubahnya itu sama seperti kemarin metode simplex yang di video sebelumnya ya, yaitu baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, ini kan baris lamanya nih, 2, 4, min 1, 0, 1, 0, dan 4. Nah, dikurang baris barunya, min 1/7, 1, 0, min 1/7, 0, min 1/7, dan juga 1. Nah, kita kali dengan koefisien kolom kunci. Kolom kuncinya kan yang ini nih. Nah, koefisien yang kita ingin hilangkan barisnya itu yang baris A1 itu adalah 4. Jadi kita kali dengan 4. Jadinya perhitungannya 2 dikurang 4 dikali 1/7 hasilnya 10/7. 4 dikurang 4 dikali 1 hasilnya 0. Min 1 dikurang 4 dikali 0 hasilnya min 1. 0 dikurang 4 dikali min 1/7 hasilnya 4/7. 1 dikurang 4 dikali 0 hasilnya 1. 0 dikurang 4 dikali min 1/7 hasilnya min 4/7. 4 dikurang 4 dikali 1 hasilnya adalah 0. Nah, kita masukkan ini ke dalam tabel barunya, yaitu A1. Jadi 10/7, 0, min 1, 4/7, 1, min 4/7, dan juga 0. Nah, yang baris yang tadi kita tulis ulang lagi saja. Jadi X2 1/7, 1, 0, min 1/7, 0, 1/7, dan juga 1. Nah, setelah kita mendapatkan hasil-hasil perhitungan yang tadi, kita masukkan lagi ke dalam tabel simplexnya. Nah, A1 tadi 10/7, 0, min 1, 4/7, 1, min 4/7. X2-nya sudah kita rubah tadi, 1/7, 1, 0, min 1/7, 0, 1/7, dan juga 1. Nah, ini tabel simplex yang tadi ya. Nah, Z-nya berarti masih sama. Nah, A1 itu kan variabelnya masih M. Nah, karena baris yang kedua ini tadi sudah kita rubah dari A2 menjadi X2, berarti variabelnya juga kita berubah, yaitu variabel X2 adalah 1. Ini 1. Nah, sekarang kita mencari ZJ-nya lagi. Cara mencari ZJ sama seperti yang di step yang tadi adalah 10/7 dikali M ditambah 1/7 dikali 1. Jadi 10/7 M ditambah 1/7. 0 dikali M ditambah 1 dikali 1 hasilnya 1. Min 1 dikali M ditambah 0 dikali 1 hasilnya min M. 4/7 M dikali min 1/7 dikali 1 hasilnya 4/7 M min 1/7. 1 dikali M ditambah 0 dikali 1 hasilnya M. Min 4/7 dikali M ditambah 1/7 dikali 1 hasilnya min 4/7 M tambah 1/7. Nah, lalu kita mencari Z min ZJ-nya, yaitu ZJ dikurang Z. Itu berarti 10/7 M ditambah 1/7 dikurang 1, hasilnya 10/7 M plus 6/7. 1 dikurang 1 hasilnya 0, min M dikurang 0 hasilnya min M. 4/7 M dikurang 1/7 dikurang 0 hasilnya 4/7 M min 1/7. M dikurang M hasilnya 0, min 4/7 M ditambah 1/7 dikurang M hasilnya min 11/7 M ditambah 1/7. Nah, dikarenakan nilai Z min ZJ-nya itu masih terdapat
nilai positif terbesar pada yang ada variabelnya itu, yaitu variabel M-nya itu adalah 10/7 M plus 6/7, maka kita harus mencari lagi dan mengulang perhitungan lagi dari step 3. Tapi berarti ini menjadi kolom kuncinya ya, karena ini nilai positif terbesarnya ada di 10/7 M plus 6/7. Nah, sekarang kita mengulang perhitungan lagi ya, yaitu mengulang lagi dari step 3. Nah, tadi kan saya sudah bilang di slide sebelumnya adalah yang kolom X1 ini menjadi kolom kunci, karena nilai positif terbesarnya ini adalah 10/7 M plus 6/7 itu ada di kolom X1. Nah, sekarang kita tinggal menentukan baris kuncinya. Berarti nilai kanannya ini kita bagi dengan angka yang ada di kolom kunci. 0 dibagi 10/7 hasilnya 0, 1 dibagi 1/7 hasilnya 7. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan baris kuncinya itu adalah yang ada di baris A1 ini. Nah, angka kuncinya itu adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu adalah angka kuncinya adalah 10/7. Nah, setelah kita sudah tadi mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya, sekarang kita merubah baris kuncinya itu dengan angka kunci. Kita bagi semuanya ya, angka yang ada di baris kuncinya ini, itu 10/7, karena angka kuncinya 10/7, jadi 10/7 kita bagi dengan 10/7 hasilnya 1, 0 kita bagi 10/7 hasilnya 0, min 1 kita bagi 10/7 hasilnya min 7/10, 4/7 kita bagi 10/7 hasilnya 2/5, 1 kita bagi 10/7 hasilnya 7/10, min 4/7 kita bagi 10/7 hasilnya min 2/5, 0 kita bagi 10/7 hasilnya 0. Hitungannya ada di sebelah kiri ini ya. Nah, tadi kan kita sudah merubah yang ada semuanya di baris kunci. Nah, tadi kan di sini A1, karena kolom kuncinya X1, berarti A1-nya itu berubah menjadi X1. Berarti di sini sudah X1 ya, baris kuncinya ini. Nah, kita sekarang rubah nilai pada selain baris kunci. Baris kuncinya kan ini. Selain baris kunci berarti baris yang ini nih, baris yang X2. Berarti sekarang kita rubah 1/7, 1, 0, min 1/7, 0, min 1/7, dan juga 1. Kita kurang dengan 1, 0, min 7/10, 2/5, 7/10, min 2/5, dan juga 0. Nah, kita kali dengan koefisien kolom kunci. Koefisien kolom kuncinya kan X1 ini. Nah, kolom kuncinya yang ini, koefisiennya yang 1/7 ini. Berarti kita kali dengan 1/7. Kita hilangkan yang 1/7-nya ini. Berarti 1/7 dikurang 1/7 dikali 1 hasilnya 0. 1 dikurang 1/7 dikali 0 hasilnya 1. 0 dikurang 1/7 dikali min 7/10 hasilnya 1/10. Min 1/7 dikurang 1/7 dikali 2/5 hasilnya min 1/5. 0 dikurang 1/7 dikali 7/10 hasilnya min 1/10. Min 1/7 dikurang 1/7 dikali min 2/5 hasilnya 1/5. 1 dikurang 1/7 dikali 0 hasilnya 1. Nah, kita masukkan ke dalam tabel ya. Tadi sudah X1-nya berarti 1, 0, min 7/10, 2/5, 7/10, min 2/5, dan juga 0. X2-nya yang sudah kita rubah nih, 0, 1, 1/10, min 1/5, min 1/10, 1/5, dan juga 1. Setelah kita tadi sudah menghitung nilai-nilainya, sekarang kita masukkan lagi ke dalam tabel simplex. Nah, nilai X1-nya kan, tadi kan A1, sekarang berubah jadi X1. Jadi nilainya 1, 0, min 7/10, 2/5, 7/10, min 2/5, dan juga 0. X2-nya juga berubah nilainya jadi 0, 1, 1/10, min 1/5, min 1/10, 1/5, dan juga 1. Nah, sekarang kita mencari nilai ZJ-nya. 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 hasilnya 1. 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 hasilnya 1. Min 7/10 dikali 1 ditambah 1/10 dikali 1 hasilnya min 3/5. 2/5 dikali 1 ditambah min 1/5 dikali 1 1/5. 7/10 dikali 1 ditambah min 1/10 dikali 1 hasilnya 3/5. Min 2/5 dikali 1 ditambah min 1/5 dikali 1 hasilnya min 1/5. Sekarang kita mencari nilai Z min ZJ-nya. Yaitu 1 dikurang 1 hasilnya 0. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Min 3/5 dikurang 0 hasilnya min 3/5. 1/5 dikurang 0 hasilnya 1/5. 3/5 dikurang M jadi 3/5 min M. Min 1/5 dikurang M jadinya min 1/5 min M. Nah, karena di baris Z min ZJ-nya ini sudah tidak ada nilai positif lagi. Nilai positif yang variabelnya ya. Variabel yang tersedia hanya tinggal min M dan juga min M. Jadi tidak ada lagi variabel M yang bernilai positif. Maka sudah kita bisa ambil kesimpulan
nilainya. Jadi perhitungannya berhenti sampai tabel simplex Big M yang kedua. Jadi kita bisa dapat kesimpulan yaitu nilai X1-nya 0, nilai X2-nya adalah 0. Nah, cara mencari nilai Z-nya adalah sama seperti baris ZJ yang lain. Itu 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Maka nilai Z-nya itu adalah 1. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Muhammad Rafli dengan NPM 2017-45-00-002. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang linear programming metode simplex, contoh kasus minimasi dengan metode Big M. Di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu fungsi tujuannya Z sama dengan X1 plus X2 dan fungsi kendala 2X1 plus 4X2 lebih besar sama dengan 4, X1 plus 7X2 lebih besar sama dengan 7. Untuk menyelesaikan contoh kasus sebelumnya, langkah pertama yaitu kita harus merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam persamaan. Keterangannya, jika fungsi kendala memiliki tanda lebih besar sama dengan, maka munculkan variabel surplus atau S yang bernilai negatif dan variabel artifisial atau A yang bernilai positif. Langsung saja fungsi kendala. Yang pertama, 2X1 plus 4X2 lebih besar sama dengan 4 menjadi 2X1 plus 4X2 minus S1 plus A1 sama dengan 4. Fungsi kendala yang kedua, X1 plus 7X2 lebih besar sama dengan 7 menjadi X1 plus 7X2 min S2 plus A2 sama dengan 7. Fungsi tujuan, Z sama dengan X1 plus X2 menjadi Z sama dengan X1 plus X2 min 0 S1 min 0 S2 plus M A1 plus M A2. Langkah kedua yaitu kita akan memasukkan persamaan ke dalam tabel simplex Big M dan lakukan perhitungan pada tabel simplex Big M. Di sini kita sudah mendapatkan persamaannya dari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Kita masukkan ke dalam tabel Big M. Ini ada variabel dasar yaitu X1, X2, S1, S2, A1 dan A2. Nilai Z yaitu X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, A1-nya M, dan A2-nya M. Selanjutnya kita masukkan fungsi kendala ke dalam tabel Big M. Yang pertama, X1-nya 2, X2-nya 4, S1-nya min 1, S2-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, dan nilai kanannya 4. Sedangkan persamaan yang kedua pada fungsi kendala yaitu X1-nya 1, X2-nya 7, S1-nya 0, S2-nya min 1, A1-nya 0, A2-nya 1, nilai kanannya 7. Karena pada kolom A1 dan A2 ini membentuk metrik identitas, maka pada variabel dasar yang ada di samping kiri kita tuliskan A1 dan A2 dengan koefisiennya masing-masing adalah M. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ. Nilai ZJ didapatkan dari nilai pada variabel dasar dikali dengan koefisien pada variabel artifisial. Bagaimana cara menghitung ZJ? Yaitu 2 dikali M ditambah 1 dikali M sama dengan 3M. 4 dikali M ditambah 7 dikali M sama dengan 11M. Min 1 dikali M ditambah 0 dikali M sama dengan min M. 0 dikali M ditambah min 1 dikali M sama dengan min M. 1 dikali M, 0 dikali M ditambahkan menjadi M. 0 dikali M ditambah 1 dikali M sama dengan M. 4 dikali M ditambah 7 dikali M sama dengan 11M.
Kemudian kita akan mencari nilai Z min ZJ, yaitu 3M dikurang 1 jadi 3M min 1, 11M dikurang 1 jadi 11M min 1, min M dikurang 0 jadi min M tetap, min M dikurang 0, min M dikurang M, habis 0, M dikurang M, 0. Langkah ketiga yaitu kita akan menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kolom kunci didapatkan dari nilai pada baris Z min ZJ terbesar, sedangkan baris kunci didapatkan dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Angka kunci didapatkan dari titik potong antara kolom kunci dan baris kunci. Yang pertama kita akan mencari kolom kunci. Kolom kunci didapatkan dari Z min ZJ terbesar. Kolom kunci itu terdapat pada X2 karena pada baris Z min ZJ 11M min 1 merupakan angka terbesar. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Baris kunci yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1, kemudian 7 dibagi 7 sama dengan 1. Di sini kita mengambil baris kunci pada persamaan fungsi kendala yang kedua atau pada variabel dasar A2. Selanjutnya angka kunci merupakan titik perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu titik perpotongannya ada di angka 7. Selanjutnya langkah keempat yaitu kita akan merubah nilai pada baris kunci dan selain pada baris kunci. Yang pertama kita akan merubah nilai pada baris kunci terlebih dahulu, yaitu 1 dibagi 7 sama dengan 1 per 7, 7 dibagi 7 sama dengan 1, 0 dibagi 7 sama dengan 0, min 1 dibagi 7 sama dengan min 1 per 7, 0 dibagi 7 sama dengan 0, 1 dibagi 7 sama dengan 1 per 7, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Di sini merupakan tabel simplex big M yang baris kuncinya telah kita rubah. Selanjutnya kita akan merubah baris selain baris kunci, yaitu merubah nilai pada selain baris kunci, yaitu baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Kita di sini akan berubah baris kunci pada variabel dasar A1. Ini ada 2 dikurang 4 dikali 1 per 7 sama dengan 10 per 7, 4 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 0, min 1 dikurang 4 dikali 0 sama dengan min 1, 0 dikurang 4 dikali min 1 per 7 sama dengan 4 per 7, 1 dikurang 4 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurang 4 dikali min 1 per 7 sama dengan min 4 per 7, 4 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 0. Ini merupakan tabel simplex M yang baris kunci dan selain baris kuncinya yang telah kita rubah. Setelah kita mendapatkan nilai baru pada baris kunci dan selain pada baris kunci, kita akan mencari nilai ZJ dan Z min J. ZJ didapatkan dari nilai pada variabel dasar dikali dengan pada variabel artifisial, yaitu 10 per 7 dikali M ditambah 1 per 7 sama dengan 10 per 7M plus 1 per 7, 0 dikali M ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1, min 1 dikali M ditambah 0 ditambah dikali 1 sama dengan min M, 4 per 7 dikali M ditambah min 1 per 7 dikali 1 sama dengan 4 per 7M min 1 per 7, 1 dikali M ditambah 0 dikali 1 sama dengan M, min 4 per 7 dikali M ditambah 1 per 7 dikali 1 sama dengan min 4 per 7M plus 1 per 7.
Kemudian 0 dikali M ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari nilai Z min ZJ, yaitu 10/7M plus 1/7 dikurang 1 sama dengan 10/7M plus 6/7. 1 dikurang 1 sama dengan 0, min M dikurang 0 sama dengan min M. 4/7M min 1/7 dikurang 0 sama dengan 4/7M min 1/7. M dikurang M sama dengan 0, min 4/7M plus 1/7 dikurang M sama dengan min 11/7M plus 1/7. Kesimpulannya, karena pada baris Z min ZJ masih ada angka yang bernilai lebih dari 0 pada kolom X1, maka lakukan perhitungan kembali dimulai dengan mencari kolom kunci, baris kunci, angka kunci pada langkah ketiga. Selanjutnya di sini kita akan mengulang langkah ketiga, yaitu menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kolom kunci didapatkan dari nilai pada Z min ZJ terbesar, sedangkan baris kunci didapatkan dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Selanjutnya angka kunci didapatkan dari titik potong antara kolom kunci dan baris kunci. Pada kolom kunci, kita mendapatkan kolom X1 sebagai kolom kunci karena Z min ZJ pada kolom X1 merupakan angka besar. Baris kunci yaitu didapatkan dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Dan nilai kanannya 0 dibagi 10/7 sama dengan 0, 1 dibagi 1/7 sama dengan 7. Ini kita mendapatkan baris kunci yaitu pada variabel dasar A1, dan angka kunci yaitu merupakan titik perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Angka kuncinya yaitu terdapat pada angka 10/7. Selanjutnya pada langkah keempat, yaitu kita akan merubah nilai pada baris kunci dan merubah nilai selain pada baris kunci. Yang pertama kita akan merubah nilai pada baris kunci terlebih dahulu. Merubah nilai pada baris kunci yaitu dengan membagi nilai pada baris kunci dengan angka kunci. 10/7 dibagi 10/7 sama dengan 1, 0 dibagi 10/7 sama dengan 0, min 1 dibagi 10/7 sama dengan min 7/10, 4/7 dibagi 10/7 sama dengan 2/5, 1 dibagi 10/7 sama dengan 7/10, min 4/7 dibagi 10/7 sama dengan min 2/5, 0 dibagi 10/7 sama dengan 0. Ini merupakan baris baru pada baris kunci. Selanjutnya kita akan merubah nilai selain pada baris kunci. Merubah nilai pada selain baris kunci yaitu baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Jadi kita akan merubah nilai pada baris X2. 1/7 dikurang 1/7 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikurang 1/7 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurang 1/7 dikali min 7/10 sama dengan 1/10, min 1/7 dikurang 1/7 dikali 2/5 sama dengan min 1/5, 0 dikurang 1/7 dikali 7/10 sama dengan min 1/10, min 1/7 dikurang 1/7 dikali min 2/5 sama dengan 1/5, 1 dikurang 1/7 dikali 0 sama dengan 1. Di sini merupakan tabel pada tabel simplex Big M dengan nilai pada baris kunci dan selain pada baris kunci dengan nilai yang baru. Setelah kita mendapatkan nilai baru pada baris kunci dan selain pada baris kunci, selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ dan Z dikurang ZJ. Nilai ZJ didapatkan dari nilai pada variabel dasar dikali dengan koefisien pada variabel artifisial, yaitu 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 1,
0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1, min 7/10 dikali 1 ditambah 1/10 dikali 1 sama dengan min 3/5, 2/5 dikali 1 ditambah min 1/5 dikali 1 sama dengan 5, 7/10 dikali 1 ditambah min 1/1 sama dengan 3/5, min 2/5 dikali 1 ditambah 1/5 dikali 1 sama dengan min 1/5, 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita cari nilai pada Z min ZJ. Itu 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, min 3/5 dikurang 0 sama dengan min 3/5, 1/5 dikurang 0 sama dengan 1/5, 3/5 dikurang M sama dengan 3/5 min M, min 1/5 dikurang M sama dengan min 1/5 min M. Kesimpulannya, karena pada baris Z min ZJ tidak ada angka yang bernilai lebih dari 0 pada kolom X1 dan X2, maka perhitungan selesai pada tabel simplex Big M yang kedua dengan kesimpulan X1-nya 0 dan X2-nya 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.